salah satunya juga masakan dia gitu sih. Salah satunya masakan ibu kan paling enak kan. Iya betul. Masakan Jadi rumahan lah. kangen masakan rumahan juga. Masakan rumahan juga. Terus kayak udah kalau misalkan ada seorang perempuan yang posisinya lebih tua, lebih istilahnya tuh lebih dewasa dari aku kayak merasa kayak kangen ibu deh kayak gitu. Halo guys, welcome with me Fania Valencia tentunya di Rindu Ibu, dan di sini kalian bisa mendengarkan cerita-cerita dari berbagai orang tentunya tentang ibu kita yang bisa menginspirasi kalian tentunya. Dan di samping aku sekarang sudah ada salah satu guest star kita. Di sini sudah ada siapa, coba boleh diperkenalkan? Halo, aku Denia. Ya, tentunya kita sudah kedatangan Denia, dan kebetulan Denia ini adalah seorang model, betul ya? Betul dong. Amin. Denia, di sini kita akan membahas soal ibu nih. Ya. Aku boleh tanya dikit gak sih? Boleh. Seberapa dekat dari 1 sampai 100 kedekatan kamu sama ibu kamu? Oh, aku paling deket banget sih, Kak. Oh iya? Deket Berapa persen banget. tuh kira-kira? Ya, 100 lah ya. 100% ya? Emang sih ya? Tapi kalau misalnya sama ayah juga deket? Deket banget. Oke, berarti kalau sehari-hari kalau boleh tahu nih, Ya. itu sering cerita juga nggak sih? Mungkin di saat remaja kalau lagi galau-galau gitu kan, lagi ada masalah gitu sekolah. Kak. Sering? Sering banget. Oke, tunggu. Sebelum kita masuk ke arah situ, aku juga mau ngasih informasi. Aku dengar katanya ibu kamu tuh udah nggak ada dari kamu umur 20-an ya? Iya. Kalau boleh tahu itu kenapa? Sakit. Sakit apa? Ginjal. Berawal dari darah tinggi. Oh, bentar, ini penyakitnya berarti udah lama? Udah lama kan? Udah lama. Dari tahun? 2014 sampai 2015 gitu. Oh, berarti penyakitnya udah lama sampai akhirnya memuncak sampai di tahun berapa berarti itu? 2017. 2017. Kamu umur berapa? Umur 20. Menjelang 21 kayak nggak berasa gitu. 21. Iya. Berarti sekarang kamu tinggal sama bapak angkatku. Bapak angkat kamu. Oh, oke. Berarti aku boleh tanya tadi soal ibu kamu ya? Boleh. Itu berarti ibu kamu waktu kamu nggak ada, itu waktu mamaku nggak ada. Oh iya. Balik, sorry. Berarti waktu ibu kamu nggak ada, itu posisinya dia opnam di rumah sakit atau gimana? Opnamnya. Opnamnya berapa lama? Itu kurang lebih semingguan. Seminggu ya. Selama semingguan berapa itu? Hari? Kayak seminggu apa berapa hari gitu deh. Soalnya nggak lama juga di rumah sakit itu. Tunggu, itu kamu selama dia opnam, kamu selalu di sana nemenin atau gantian sama kakak kamu atau gimana? Aku selalu nemenin tapi gantian. Ada gantiannya juga. Oh, wow. Oke. Bentar. Berarti gara-gara ginjal. Kok bisa? Awalnya emang karena makannya kurang minum atau kenapa? Mamaku itu nggak ada pantangan sih kalau masalah makanan gitu-gitu. Oh. Makan apa aja maunya. Kayak tempe, tahu, soto-sotoan, sop-sopan dia mau. Pedes aja Kak, pedes aja dia mau. Oh, tapi itu bisa jadi salah satu faktor juga yang menyebabkan akhirnya. Bisa jadi, tapi nggak tahu juga ya. Kan namanya umur kan kita nggak ada yang tahu. Oke. Itu umur kamu sangat muda waktu itu ya? Iya, masih muda. Ada pesan nggak sih waktu ibu kamu mungkin di saat posisinya lagi sakit banget itu ke kamu, ada pesan-pesan dari ibu kamu ke kamu nggak sih waktu itu? Apa ya, kayak pesan itu ada sih, kayak jadi anak yang baik-baik lah. Terus kalau misalkan kalau mama nggak ada, yang baik-baik sama orang, jangan galak. Oh iya, itu pesannya ibu kamu. Pesannya ya, jadi terus abis itu sempet kayak belajar kayak gitu. Oh, tunggu, aku boleh tanya nggak? Sebelumnya waktu ibu kamu nggak ada di rumah sakit, itu posisinya kamu juga ada melihat ibu kamu di saat-saat terakhirnya? Aku paginya Kak. Cuma paginya posisinya kamu ada di sana bersama ibu? Di sebelahan sama ibu aku. Berarti kamu melihat secara langsung ibu kamu di saat-saat terakhirnya? Iya, tapi pas yang lagi kayak sakaratul mautnya aku nggak ngelihat karena aku takut sedih gitu. Oh, oke. Berarti kamu ngelihatnya waktu posisi memang sudah tidak adanya? Iya, tapi paginya aku masih ada kayak ngobrol kayak biasa gitu. Oh iya? Iya. Ingat nggak terakhir waktu itu ngobrol apa? Waktu pagi-pagi sebelum di saat-saat aku curhat. Jadi tuh kayak gini, mama tuh sakit apa sih, Ma? Jangan banyak pikiran ya. Dia udah gede. Ntar kalau mama udah sembuh, mama mau kemana aja, dia temenin deh. Gitu. Oh, udah ngobrolin itu tuh.
udah ngobrolnya di situ udah, terus kayak kan aku ngobrolnya pas banget di rumah sakit nih, Iya. ya kan. Terus aku kayak udah kamu jangan mikirin mama tuh mikirin kamu tuh pikirin diri kamu sendiri, kamu kan udah gede, kamu mau ngapain aja itu kamu harus pikirin itu. Di saat itu ibu kamu terlihat sangat sehat, normal kayak gitu atau Masih gimana ya, kayak sakit tapi masih bisa ngomong, cuman lemes kayak orang sakit gimana ya, begitu ya begitu. Itu pagi-pagi. Iya itu pagi-pagi banget, itu pagi-pagi beberapa hari kayak aku baru nemenin dia, terus aku kayak ya udah, aku kayak terus kan ada pasien sebelahnya kan ada pasien lagi tuh kayak ibu deket banget sih sama anaknya juga deket sama ibu aku kayak gitu. Terus kayak ya anak saya deket banget sama saya, manja kata dia gitu, deket banget sama saya gitu. Terus saya kayak ya ma kalau mama sembuh ini ya kita pergi umroh, pergi aja kayak umroh gitu kalau ada rezeki gitu kan. Udah itu obrolan pagi-pagi. Itu terakhir itu terakhir banget obrolan terakhir. Itu kayak mungkin obrolan yang paling panjang itu yang serius kali ya. Oh iya. Serius-seriusnya bercanda-bercandanya nggak ada kayak gitu loh kak. Itu berdua aja ngobrolnya atau ada kakak angkat? Berdua aja kan antara aku sama ibuku, sama aku gitu. Tapi kamu ada prasangka nggak kalau ibu kamu akan nggak ada waktu itu? Ada prasangka tapi pikiran mah positif aja gitu. Oh oke. Baru saat itu nggak lama ya? Beberapa jam setelah itu? Iya besokannya kayak beberapa hari kemudian kan mamaku sempat minta pulang kan, tapi izinin sama dokternya kan udah. Pas udah di rumah dia ini kan kayak masih lemes ya kan. Terus kayak sempat ngedrop lagi, akhirnya dibawain ke rumah sakit lain lah, ke rumah sakit terdekat dekat rumahku juga gitu. Oh oke. Gimana perasaan kamu waktu tahu ibu kamu ternyata nggak ada di umur kamu yang segitu? Apa ya, kayak perasaan aku sedih juga. Terus kan kayak tahu selain orang-orang rumah, selain aku yang tahu diriku, yang orang tua aku sih yang paling ini banget, deket banget. Kayak aku ngapain, terus aku mau apa, gimana aku kayak dia udah tahu banget sih. Momen yang menurut kamu tuh ibu kamu paling berjasa untuk kamu tuh apa? Kalau boleh tahu. Jujur sih semuanya sih berkesan kak, tapi paling aku spesial banget ini aku tuh kan waktu itu zamannya suka skincarean kan, make upan, kayak aku tanya mah ini yang cocok buat aku apa ya, terus kan kalau misalkan aku ada bintik-bintik dulu aja kayak jerawat gitu, dia yang paling sibuk sendiri. Dia yang selalu menyiapkan apapun kayak itu. Gitu. Iya kayak ada beberapa kayak ini kamu ada jerawat, ini pakai obat ini. Tapi bukan obat-obatan yang kayak minum obat gitu enggak, kayak ke dokter gitu enggak, cuma dia kayak ngasih tahu yang naturalnya kayak gimana. Paling care lah ya. Tapi kalau boleh tahu ibu kamu semasa dia masih ada, dia aktivitasnya ibu rumah tangga kah atau bekerja juga atau gimana? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Berarti selalu menyiapkan masak juga gitu? Iya masak. Kayak gitu. Mamaku tuh masak. Bikin makan pagi, siang, sore, malam gitu? Iya makan pagi, siang, sore, malam. Makanan favorit dari ibu apa biasanya yang paling kayak, aduh ini masakan ibu paling dikangenin deh gitu? Masakan ibu yang paling dikangenin? Sebenarnya semuanya kak, tapi paling favorit adalah kayak tempe dipakein toge oseng gitu tuh paling itu enak banget sih kalau udah masakan kan? Iya, kacang panjang dipakein udang, dicabein gitu, aduh itu best banget. Tunggu, ini berarti mama kamu masakan untuk sarapan ya? Iya sarapan. Bangun jam berapa berarti mama kamu itu? Mamaku subuh udah bangun. Subuh udah bangun. Oh my god, sedangkan kamu berapa bersaudara total berarti? Aku udah 6 bersaudara. Mama kamu harus masakin untuk 6 bersaudara sekaligus dengan suami? Iya. Oh wow, berarti itu benar-benar tiap hari tuh? Iya. Kalau itu kan kayak masakan ibu kan buat siang gitu kan, belum lagi kalau buat pagi itu misalkan makan apa gitu ya kan. Roti, kayak susu, pasti itu mamaku sih yang bikin semua. Oke, dari 6 bersaudara itu biasanya mama kamu care ke semuanya juga rata gitu atau gimana? Semua. Rata. Semuanya sih. Sebenarnya bentuknya, namanya orang tua kan bentuk perhatiannya ke anak sama lah ya, kayak rasa sayangnya juga sama. Betul. Cuman kadang-kadang anak-anaknya beda-beda karakter aja sih kak. Kadang suka agak merepotkan ya bun. Aduh anak-anaknya suka merepotkan ya kan. Tapi seru sih kayak punya 6 bersaudara tuh kayak karakternya beda-beda gitu. Tapi gimana perasaan kamu di saat biasanya nih dimasakin sama mama, terus habis itu di saat mama nggak ada,
Berarti kamu akhirnya masak sendiri juga kah? Atau mungkin Hmm. pesen makan atau gimana? Masak sendiri sih. Kalau akhir-akhir ini Sendiri. aku sering masak sendiri. Oh iya, Iya, belajar aja gitu, ngeliat YouTube atau masakan akhirnya masak sendiri ya? resep-resep ya. Aduh, pernah nggak sih di fase-fase lagi sama ibu tuh sempet berantem besar gitu? Pernah. Itu kalau boleh tahu, kalau boleh diceritain kenapa tuh? Apa ya, sebenarnya kalau berantem-berantem besar tapi ujung-ujungnya juga pasti udah baikan lagi, Kak. Pasti udah baikan lagi kayak. Biasanya berantem kecil sampai besarnya gara-gara apa sih? Oh, dulu tuh aku sempet ya ada kecelakaan, ya kan intinya aku kecelakaan. Terus besokannya aku kan ada kelas kuliah nih. Bayangin nggak, ada kuliah tuh kan ada tugas di dosennya. Yes. Aku udah kerjain, tinggal aku print. Oke, ya kan? oke. Nah, aku karena ada kecelakaan itu karena aku kecopetan di suatu tempat, jadi mamaku nggak boleh. Oke, kecopetan. Iya, mamaku tuh nggak boleh aku keluar malam lagi. Padahal keluar malam buat positif, buat hal yang positif. Iya, Ngeprint buat doang. Tapi namanya ngeprint. orang tua sih aku ngerti Iya, sih iya, kayak gimana gitu ya kan, takut anaknya kenapa-napa kayak yes, gitu kan. Akhirnya yes. mah ini aku nggak mau, sebab besok tuh ada kelas ya, tapi nggak pagi-pagi banget sih kelasnya juga. Terus aku nggak mau bangun tidur, aku mandi gerabak gerubuk, jadi aku tinggal ngasih ke dosennya aja gitu. Betul. Tapi nggak dibolehin tuh Tapi sama. tetap gak boleh. Akhirnya sampai berantem besar tuh kayak gara-gara Iya, itu. kamu tuh nggak ini Kamu ya, tuh anak perempuan, masa keluar malam Iya. gitu kan? Iya kayak gitu. Terus kayak nggak boleh kamu tuh kan habis kecelakaan, habis kecopetan, mama tuh trauma, kamu emang nggak kapok. Iya Gitu. sih. Tapi kalau jadi ibu kamu, aku juga marah-marah kayak kamu habis kecopetan habis ini masih berani keluar malam gitu kan? Iya, terus kayak ya udah deh, kata aku gini. Ya udah deh Ma, ya maaf ya Ma, habisnya gimana ya, kan besok ada tugas kuliah, kalau ini gimana, emang nggak bisa kerjain besok? Aku udah ngerjain tapi tinggal ngeprint, emang nggak bisa ngeprint besok kalau kayak gitu. Ya udah, Nggak nih, ujung Terus finalnya akhirnya tetap keluar malam atau enggak? tetap itu inian sih kayak berantemnya setelah aku sudah selesai ngeprint. Oh, posisinya nggak izin, tapi minta maaf ya kan? Aku udah izin tapi udah minta maaf sih. Ma, aku udah Akhirnya minta tadi maaf. kamu dari mana gini. Oh, aku bisa ngeprint. Nih ya, kamu nggak kapok. Mama aja masih masih nyesek gitu, pikiran apa gimana gitu. Sempet gak sih ngeliat mama kamu tuh nangis gara-gara kamu gitu? Kayak mungkin Sempet. Gara-gara apa? Salah satunya itu, namanya orang tua kan khawatir pasti ada ya, kayak gitu. Ikut sedih juga gak sih kalau Ikut ngeliat sedih. orang tua sedih gitu? Ya aku lebih diam aja sih, kayak nggak tega mau ngelawan juga. Oh bentar, berarti ibu kamu sempet nangis gara-gara kamu sempet kecelakaan sama kecopetan itu? Iya, kecelakaan kecopetan itu, yang kecopetan. Astaga. Bedar, bayangin kan cuma besot-besot doang, kayak gitu. Tapi itu juga, aku juga posisi punya anak nih ya, terus ada kenapa kayak gitu, aku juga pasti nangis sih. Iya, kayak gitu. Aduh, terus kamu sempet nggak melihat kayak ibu kamu tuh bener-bener berjasa yang kayak mungkin dia nyiapin bekal yang bener-bener ready banget untuk kamu gitu, atau kayak antar jemput aku sekolah sih. wah terjemput kamu sekolah? Iya, Tiap hari? Enggak tiap hari juga sih Kak. Kayak kadang-kadang kalau misalkan kayak waktu itu di sekolah ada angkotnya nggak bermasalah gitu. Yes. Jadi nggak ada angkot sama sekali. Itu kayak ya udah dijemput sama mamaku. Jemput aja gitu. Pernah nggak sih bikin janji gitu sama mama kayak Mah, aku bakalan nganterin mama kemana gitu, atau janji, Mah nanti kita bakal liburan ya kemana gitu, pernah nggak? Enggak, aku lebih kayak mendadak gitu. Mah kita Oh anaknya spontan ya? Komeng dong. Iya, akhirnya nggak spontan gitu? Iya, kayak spontanitas gitu. Soalnya kan kayak, Mah aku pengen makan ini ya, besok masakin. Iya. Udah. Mama kamu sempet pernah minta tolong ke kamu untuk apa gitu nggak? Kasih pesan ke kamu untuk apa gitu? Minta tolong, iya. Apa? Sering. kayak misalkan kan suka bantuin mama masak kan, tolong ini ke pasar, ini. Terus kadang-kadang suka salah beli bumbu kan. Oh tapi kamu tipe anak yang nurut berarti? Iya langsung aja gitu. Kalau disuruh mama nurut aja gitu ya? Iya, sama bapak aku juga kayak gitu, sama bapak angkatku juga gitu. Oh kelihatan emang anak baik-baik, nurut sama orang tua gitu kan. Berarti kamu sering cerita apapun soal apapun ya, percintaan, persahabatan dan lain-lain ke mama? Oh iya, kenapa memilih mama? Apa ya, kan seorang ibu ya kan, Iya. jadi pengalaman, apalagi mamaku posisinya ya udah pengalamannya udah banyak lah. Iya. Kayak gitu. Jadi aku kayak ya udah aman aja kalau sama orang tua mah.
Oh gitu. Iya. Tapi iya sih, daripada kita cerita ke temen yang nanti akan bocor kemana-mana ya kan, atau cerita ke pacar terus dibocorin juga kemana-mana, mendingan paling aman orang tua sih Iya. sebenarnya ya. Orang tua dan juga doa ya. Doa orang tua tuh mujarab. Mujarab banget, betul. Mujarab banget. Tapi tiap malam juga doa untuk orang tua berarti? Iya, tiap malam. Setiap selesai sholat aku selalu zikir buat orang tua juga. Kira-kira kalau dulu doa untuk ibu biasanya doa tentang apa? Apa ya, kan mintanya sehat kayak gitu, selalu bisa nemenin aku kayak gitu aja sih. Tapi ya namanya umur kita nggak ada yang tahu lagi sih Kak. Kayak gitu. Betul juga sih ya. Tapi nih, posisi kan kamu berarti sekarang udah nggak ada ibu. Kira-kira apa sih yang membedakan di saat ada ibu dan nggak ada ibu sekarang ini? Yang paling membedakan, yang paling berasa banget buat kamu? Apa ya, yang paling beda banget tuh yang pas di awal banget sih Kak. Waktu mamaku nggak ada, biasanya mamaku tuh di rumah melakukan suatu hal kayak gitu kan, terus aku nemenin, liatin kayak gitu, terus aku bantuin kayak gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kayak nggak ada pun kayaknya ada sesuatu yang beda gitu. Bedanya apa tuh? Biasanya tuh aku selalu bantuin mama ini, terus aku ceritain ini, ceritain sesuatu hal gitu. Ya kayak berasa aja sih Kak, kayak apa ya, ada sesuatu yang kehilangan gitu. Sempet ada di fase sedih berapa lama pada saat ibu nggak ada? Nah itu lama banget sih Kak. Kayak berapa lama? Sampai akhirnya bisa move on? Kayak bisa setahunan lebih bisa aku. Oh iya kan? Iya. Kenapa tuh? Kenapa bisa selama itu? Gimana ya, kan aku suka dukanya sama orang tua juga, sama keluarga juga sih. Kayak gitu. Terus kayak aku deket sama mamaku tuh dari aku ceritain soal sekolah, temen, terus kayak aku suka sama cowok, sama apapun, mamaku tuh tahu banget aku sih. Ya tumbuh besarnya semuanya sama ibu gitu kan, ibu yang tahu semuanya. Pernah nggak sih di fase yang kayak lagi ke tempat teman, terus habis itu ngelihat ibu ya teman gitu misalnya, jadi kangen sama ibu sendiri gitu? Iya, iya pernah banget itu kayak setiap aku ketemu sama temanku yang dianterin sama ibunya, atau ibunya datang jemput dia, jadi kayak, duh jadi kangen mama deh, jadi kayak gitu. Tapi gimana, kamu akhirnya pun juga sering nggak sih kayak mungkin ngobrol sendiri, berharap mungkin di dalam doa, kayak doa ngobrol sama ibu gitu, atau sering nggak kayak gitu-gitu? Sering, kayak seringnya tuh kayak aku nyampein melalui doa, ya Allah mudah-mudahan mamaku selalu hidup di hati aku, jadi kayak aku tuh jadi kayak nggak ngerasa kayak mamaku tuh selalu ada dimanapun aku berada gitu. Tapi masih sering kangen sampai sekarang? Masih suka sampai sekarang. Apa sih hal yang bikin kamu tuh kalau ngeliat sesuatu jadi kangen banget gitu? Salah satunya kan aku deket banget sama ibu ya, jadi kayak kalau ada teman aku yang nganterin ibunya, atau ibunya nganterin dia atau jemput dia gitu, aku kayak ya Allah, aku inget banget mama deh kayak gini. Cuma salah satunya juga masakan dia gitu sih. Salah satunya masakan ibu kan paling enak kan. Iya betul. Masakan jadi rumahan masakan rumahan juga. Masakan rumahan juga. Terus kayak udah kalau misalkan ada seorang perempuan yang posisinya lebih tua, lebih istilahnya tuh lebih dewasa dari aku, aku kayak merasa kayak kangen ibu deh kayak gitu. Oh my god. Apalagi kalau ibunya ngomongnya lembut kayak gitu, aduh. Oh, jadi keinget ibu kamu. Oh, berarti ibu kamu juga tipenya kayak kamu yang lemah lembut. Iya. Oh wow, oke. Bawelnya mamaku tuh kayak gimana, aku kayak kangen banget lah. Tapi pernah nggak mimpi mungkin ketemu sama ibu atau gimana gitu? Pernah. Oh iya. Terus gimana? Kamu nyampein apa gitu? Kamu sadar nggak itu mimpi, terus kamu ketemu ibu? Aku kan namanya tidur itu mimpi itu kan bunga tidur ya, jadi pas banget pas aku kebangun lah, tadi kan aku ketemu mama, jangan mimpi lagi ya gitu. Tapi akhirnya jadi bikin kangen lagi nggak gitu? Iya sih, jadi ada pesan yang beliau juga, jadi kayak mungkin besokannya aku jadi anak baik-baik kayak gitu. Oh baik. Gitu, apa sih yang paling kamu kangenin dari ibu selain masakannya tadi? Pribadinya mungkin? Curhat sih, antara ibu dan anak tuh curhat. Oh karena biasanya jadi tempat curhat itu ya? Sekarang curhatnya ke siapa kalau boleh tahu? Ya ke bapak angkatku sama adik-adikku juga kadang. Oh oke. Kalau dari sosok ibu kamu nih, kira-kira apa sih
ada nggak sih sosok ibu kamu yang menginspirasi kamu jadi ngikutin ibu kamu karena ibu kamu kayak gini gitu? Ada. Apa? Ada. Jadi tuh mamaku tuh orangnya juga nggak tegaan kan, mau sama saudara atau sama orang lain. Jadi dia kayak, ya aku juga nggak tegaan ya ngeliat orang lain itu kesusahan, apalagi saudara sendiri gitu. Terus apa lagi tuh kira-kira? Apalagi ya, terus dia juga pekerja keras juga. Dia pernah juga waktu pas nikah juga dia tetap bekerja juga. Oh iya? Iya. Pas segitunya? Iya. Oh wow, oke. Itu 9 to 5 juga kerjanya atau gimana? 9 to 5 maksudnya gimana? Dari jam 11 sampai jam 5 atau sehari full kerjanya atau gimana? Enggak juga, dibilang sehari full juga enggak sih. Kayak iya? misalkan masuk pagi, pulangnya sore, kayak gitu. Oke, itu yang jadi menginspirasi kamu juga untuk kamu jadi pekerja keras. Iya, jadi. Terus kamu juga jadi nggak tegaan sama orang gitu. Sama orang gitu. Tapi emang banyak banget sih. Kamu sempet ini nggak sih dengar cerita ibu kamu ketemu pertama kali sama papa kamu gimana gitu? Sempet. Itu gimana ceritanya awalnya? Jadi tuh rumahnya tuh tetanggaan, Kak. Iya, rumahnya tetanggaan. Terus tadinya tuh bapak angkatku demen lagi. Suka apa demen juga nggak apa-apa. Suka sama adik mamaku. Oh. Tadinya suka. Yeah. Terus nggak tahu kenapa jadinya pindah ke lain hati lah ya. Itu kayak cerita-cerita besti-besti pada umumnya ya. Mau ngincernya siapa tapi ujungnya jadinya sama siapa gitu ya. Iya, jadi akhirnya deketnya sama mamaku. Deket banget sama mamaku itu, Kak. Oh wow, oke. Kira-kira apa tuh yang membuat papa kamu jadi akhirnya tertarik sama mama kamu tuh? Apa ya, mungkin kebaikannya dia kayak ngurusin saudara-saudaranya, orang tuanya juga, terus adik-adiknya juga. Aduh. Oke, kalau misalnya nih posisi sekarang ini ibu kamu bisa mendengar suara kamu, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke ibu kamu? Apa ya, dari hati sih pengennya, tuh jadi nangis nih gue. Gak apa-apa, keluarkan saja. Aku tuh jujur kalau misalkan dari awal banget tuh kangen mama tuh ya, baru dari yang pas pertama kali mamaku tuh nggak ada tuh aku paling berasa banget. Jadi tuh aku tuh kangen banget sama mama. Jadi coba ke arah kamera. Oh iya, aku tuh jujur aku tuh kangen banget sama mama kan. Walaupun mama tuh cerewet, bawel, tapi aku tahu mamaku tuh sayang banget sama aku, kayak jangan sama anaknya, sama saudara-saudaranya, sama orang lain pun aku yakin mama tuh orang baik banget. Aku tuh nggak mungkin bisa apa sih namanya tuh ya, kayak bisa sampai di posisi ini. Bisa sampai di posisi ini tanpa didikan mama, tanpa bawelan mama, tanpa cerewetannya mama tuh aku nggak mungkin kayak ya bisa menjadi Denia yang sekarang lah, sampai sekuat ini. Kayak gitu aja, kayak gitu sih. Terus aku juga jujur kangen banget ini bawelan mama sih sebenarnya, setiap hari kayak gitu bawelannya. Salah satunya bawelannya dari dia bisa galak, bisa bawel, bisa baik juga lah sama aku juga. Emang bawelannya kalau boleh tahu apa sih yang paling dikenang? Salah satunya ya itu tugas kuliah sih. Tugas kuliah itu? Iya. Apa tuh contohnya? Coba ada kata-kata yang ciri khas sama kamu banget gitu nggak? Kamu kayak, aku tuh kangen bawelan mama ketika aku tuh pas kayak ngelawan, bukan ngelawan sih, kayak beda pendapat gitu loh ya. Jadi kayak misalkan jangan keluar malam, tapi aku keluar malam bukan buat yang main sama temen gitu-gitu, enggak. Tapi aku lebih ke positif, kegiatan positif. Karena kan besokannya aku kuliah, tugas aku tinggal dikasih aja ke dosen gitu. Tapi oke, kira-kira kalau misalnya nih Denia 5 tahun ke depan, terus habis itu pengen ketemu sama orang tua gitu misalnya ketemu lagi nih sama mama, kira-kira mau nyampein apa sih? Kalau misalnya 5 tahun ke depan nih, misalnya udah sukses dan sebagainya, pengen nyampein apa sih ke mama? Aku pengen nyampein ke mama, aku sekarang udah sukses. Terus aku pengen ngebahagiain mama, kayak aku dulu tuh pengen banget berangkatin mamaku haji atau umroh, itu kan ke Mekah. Jadi aku pengen banget ngajak mamaku tuh ke sana. Tapi sekarang mama udah nggak ada, ya aku kayaknya insya Allah aku bilang gitu. Kita ya, tadi sih sama apa ya, paling kalau aku ada calon atau gimana pasti ngenalin ke mama sih.
Iya. Kayak saudara-saudaraku sebelumnya tuh ngenalin ke orang tuanya juga kan. Kayak gitu. Tapi ada pesan dari mama untuk mencari kriteria khusus untuk kamu gitu? Kriteria yang sayang sama kamu, yang ngertiin kamu juga, deket sama keluarga sih salah satunya. Tadi ngomongin soal didikan mama kamu apa sih yang paling diingat sama kamu? Kalau mamaku tuh ngajarin aku dari yang istilahnya dari aku nggak bisa sampai aku bisa. Contohnya ya? Contohnya, Iya. aku tuh selalu nanya sama mama tuh tentang skincare dan produk makeup yang bagus itu apa. Oh, Terus jadi dia ngasih tahu. kalau misalkan aku ada bintik-bintik di muka nih kayak ada jerawat gitu, beliau yang ngeracik bumbu-bumbu apa gitu. Dia sendiri? Iya. Oh, bisa? Bisa. Oh, khusus untuk kamu gitu? Kalau ada yang jerawat gitu. Oh, oke. Terus apa lagi? Udah, tapi kalau masalah skincare, mamaku paling ini sih, paling misalkan kayak paling tahu juga di kulit aku apa. Oke. Kayak perawatan apa yang paling bagus gitu. Kira-kira kalau posisi waktu mama kamu nggak ada, apa sih yang paling kamu seselin? Yang kayak harusnya waktu ada mama tuh aku bisa ngajakin mama ini, ajakin mama itu, atau aku harusnya bisa jadi anak yang lebih baik lagi karena masih banyak salahnya atau apa? Salah satunya yang nomor 2 tadi yang Fania bilang, kayak agak berlawanan lah, beda pendapat sih kayak gitu, sering cekcok juga tapi abis cekcok baikan lagi. Jadi lebih kayak ke penyesalan karena dulu sempat berantem gitu ya? Ya lebih penyesalan, itu kayak berantem tapi ya udah. Ada lagi yang penyesalan lain yang seharusnya waktu ibu ada tuh aku bisa lebih baik lagi atau gimana gitu? Sejauh ini sih belum ada sih, tapi kayak ya udah, kayak aku pengennya ya namanya umur kan kita nggak ada yang tahu ya, jadi tuh kayak nyesel banget ya harusnya waktu mama ada tuh aku kayak nggak bisa ngelawan lah sama orang tua kayak gitu. Iya sih, karena kadang kita baru tahu tuh ketika udah terjadi ya. Udah tahu ya. Oke, ada pesan nggak sih Denia untuk teman-teman di luar sana mungkin hubungan sama ibu tuh seharusnya gimana? Terus juga posisi harus tetap bersyukur kalau misalnya ibunya masih ada atau gimana? Boleh disampaikan mungkin pesan-pesannya. Untuk semuanya, pesan aku kalau misalkan masih ada orang tua, apalagi seorang ibu ya, jangan pernah nyakitin beliau karena aku pernah dengar tetesan air mata ibu tuh selain dia bahagia, apalagi kita kalau misalkan bikin kesel beliau, ya walaupun kita nggak tahu ya ada maksudnya atau sengaja atau tidak sengaja, minta maaf lah kayak gitu. Soalnya biar gimana kan surga itu di telapak kaki ibu kan. Jadi kayak lebih amannya gimana sama ibu, selain sama bapak kan sama ibu juga. Terus kayak kalau misalkan sama ibu tuh kalau bisa deket banget lah. Kenapa tuh? Harus deket banget lah. Kayaknya kan enak juga kan diajak curhat, aman lah gitu. Terus ngurus kita juga telaten. Dan aku yakin namanya aku sering kemana-mana kalau aku pergi, aku jujur banget nih Kak, kayak aku ngeliat saudaraku, sepupu-sepupu aku, teman-temanku kayak nggak mungkin dalam satu rumah tuh tidak ada cerita gitu. Jadi ceritanya ada cerita apa kalau boleh tahu? Ya apa aja, kayak banyak banget ya kan ceritanya kayak gitu. Jadi kayak deket banget sama keluarga, ada yang ceritain A, B, C, D, kayak gitu banyak banget lah. Oh, jadi intinya apapun kondisi keluarga kalian, jangan lupa untuk selalu menyayangi ibu kalian. Karena posisi kita doa juga sama ibu, sama orang tua. Karena apapun surga ada di telapak kaki ibu. Ya kan, dan doa ibu sangat mujarab banget ya. Mujarab banget. Dan kita sakit pun ibu pun bisa tahu. Iya, itu betul sih. Apalagi batin, misalkan aku di sini, ibuku kerja atau di rumah, batinnya tuh kontaknya kuat banget sih antara batin ibu sama anaknya. Karena anak sendiri kali ya. Jadi dia bisa tahu apapun kondisi kita gitu kan. Iya. Dan apapun yang terjadi, paling aman emang paling cerita sama ibu. Karena ya pasti ibu mau untuk anaknya yang terbaik. Gak mau anaknya kenapa-kenapa. Sekalipun dibawelin, dicerewetin, pasti itu untuk kebaikan kita sendiri juga kan.
Jadi jangan lupa untuk selalu menyayangi ibu kalian karena apapun yang terjadi pasti ibu tuh pengen anaknya yang terbaik. Pengen sukses juga. Itu dia. Oke, terima kasih Denia sebelumnya atas waktunya. Kita sudah bercerita banyak sekali teman-teman. Semoga cerita Denia juga bisa menginspirasi kalian semua. Kalau didikan ibu itu juga akan berpengaruh kepada kita sendiri ya. Iya. Pasti ada hal-hal baik yang kita bisa dapatkan dari ibu kita karena semua ibu pasti ingin anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang baik dan punya anak yang bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Kalau gitu jangan lupa untuk nonton next episode-nya dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share dan juga subscribe video ini and see you on the next video. Bye. Bye.